Hai semuanya, kembali lagi di channel kami. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini Mimin mau ngasih satu cerita drama yang romantis dan bikin kamu penasaran. Tapi sebelumnya, jangan lupa like and subscribe ya. Karena like and subscribe itu gratis. Biar kami terus semangat bikin ulasan cerita drama yang seru-seru. Nggak usah lama-lama, yuk kita langsung ke ceritanya. Cus! Namanya Han Ji-hoon. Ia tumbuh di lingkungan miskin di pinggiran Busan. Ayahnya, Han Dong-wook, dulunya pembalap jalanan terkenal di tahun 90-an. Tapi dunia berubah, kecepatan diganti hukum, mesin diganti moral. Setelah sebuah kecelakaan balap ilegal yang menewaskan teman timnya, Dong-wook berhenti balapan dan hidup sederhana sebagai montir tua di bengkel kecil. Namun bagi Ji-hoon, ayahnya adalah sumber malu. Ia benci hidup miskin, benci suara mesin, benci bau oli yang menempel di seragam sekolahnya. Dan yang paling ia benci, ayahnya tak pernah hadir saat ibunya meninggal. Di usia 17 tahun, Ji-hoon meninggalkan rumah dengan satu kalimat dingin. Aku tidak mau jadi anak pecundang jalanan. Ia berjanji akan sukses tanpa bantuan siapapun. 7 tahun berlalu, Ji-hoon kini menjadi content creator otomotif terkenal di Seoul. Ia hidup glamor, penuh sponsor, dan dikenal karena review mobil mewah. Semuanya sempurna, sampai video Dewa Balap Gunung Sorak muncul di lini waktunya. Netizen sibuk menebak siapa pria tua itu. Beberapa mengatakan itu mantan pembalap profesional yang hilang. Yang lain menganggap itu hanya trik video editing. Namun bagi Ji-hoon, cara pria itu mengambil tikungan, gaya gesernya di aspal basah, semuanya terlalu familiar. Tangannya gemetar. Itu adalah teknik balap moondrift. Teknik yang hanya diajarkan ayahnya, dan hanya 2 orang di dunia yang bisa melakukannya. Dong-wook dan dirinya sendiri. Malam itu Ji-hoon pergi diam-diam ke Gunung Sorak. Di sana ia menemukan tanda-tanda balapan liar. Bekas ban terbakar, kaleng energi, dan bau bensin yang menyengat. Di ujung jalan ada bengkel tua dengan papan reot bertuliskan Han Garage. Ia masuk. Hanya ada 1 kursi, 1 meja, dan 1 motor tua dengan plakat nama Hyunsu Memorial Race Symbol Sanan Zimzimons, juara 1 Han Dong-wook. Ji-hoon terdiam. Ayahnya masih hidup, tapi hidup dalam bayang-bayang masa lalunya. Sebuah catatan tergeletak di meja, tertulis dengan tulisan tangan kasar. Bukan kecepatan yang membuatmu menang, tapi alasan kenapa kau melaju. Hati Ji-hoon goyah. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil. Keesokan harinya, komunitas balap liar mengadakan acara dadakan. Tema, Tantang Dewa Balap. Pemenang mendapat popularitas besar, tapi bagi Ji-hoon itu lebih dari sekadar balapan. Itu pertemuan takdir. Ia datang dengan mobil sport modern, sistem turbo canggih, dan kamera vlog aktif. Sedangkan ayahnya datang dengan mobil tua rakitan sendiri. Catnya pudar, mesinnya meraung seperti binatang tua. Balapan dimulai. Di setiap tikungan, kecepatan menembus batas logika. Penonton menjerit. Drone merekam setiap momen. Di detik-detik terakhir di tikungan paling curam, Dong-wook melakukan drift sempurna. Tapi mobilnya tergelincir ke sisi jurang. Ledakan kecil terdengar. Balapan berhenti. Semua orang terdiam. Video itu viral lagi. Kali ini dengan caption baru, Dewa Balap Gugur. Beberapa minggu kemudian, Ji-hoon menghadiri pemakaman sederhana. Ia berdiri di depan abu ayahnya, tanpa air mata. Namun seorang pria tua datang menghampirinya. Teman lama ayahnya, sesama montir. Ia menyerahkan sebuah flash disk kecil sambil berkata,
Dong-wook ingin kau menonton ini kalau sesuatu terjadi. Setelah pria tua itu berkata padanya, Ji-hoon melihat video di dalam flash disk itu. Dalam video itu terlihat Dong-wook sedang berbicara pada kamera bengkel. Suaranya pelan namun tegas. Ji-hoon, aku tahu kau membenciku. Tapi balapan terakhirku bukan untuk membuktikan aku hebat. Aku hanya ingin kau melihat sesuatu. Mobil ini bukan untuk menang. Aku rakit dari uang hasil reparasi motor anak-anak muda. Mereka ingin aku ajari mereka drift yang aman, bukan yang mematikan. Aku ingin kau tahu, aku tidak pernah lari dari masa lalu. Aku hanya ingin menebusnya. Kalau kau menonton ini, berarti aku gagal melambat tepat waktu, tapi aku tidak menyesal. Karena kau sudah lebih cepat dari aku, Ji-hoon. Ji-hoon menatap layar dengan mata berkaca. Lalu ia perhatikan satu hal aneh. Di pojok ruangan video, ada kalender dengan tanggal yang belum terjadi. Tanggal 2 minggu setelah kecelakaan. Malam itu, Ji-hoon pergi ke bengkel lama lagi. Namun ketika ia membuka pintu, suara mesin menyala dari ruang belakang. Dan dari balik asap, muncul sosok Dong-wook dengan jaket balap lusuhnya dan berkata kepada Ji-hoon dengan senyum samar. Kau pikir aku akan mati di jurang sekecil itu? Ji-hoon, aku tidak pernah mati. Aku memalsukan kematianku agar aku bisa menghentikan balapan yang semakin lama semakin membahayakan. Dengan begitu, dunia akan percaya bahwa aku, si dewa balap, sudah mati. Dan generasi muda tidak lagi meniru gaya balapanku yang berbahaya ini. Ji-hoon, aku ingin sekarang kau yang melanjutkan, tapi bukan di lintasan. Ajari mereka tentang arti mengendalikan, bukan sekedar kecepatan. Seakan tak percaya bahwa ayahnya masih hidup, ia terpaku dan tak bisa berkata-kata. Sesaat kemudian, Ji-hoon memeluk erat ayahnya dan berterima kasih. Setahun kemudian, Han Ji-hoon mendirikan Han Academy, sekolah keselamatan berkendara yang mengajarkan teknik drift dan balapan aman untuk anak muda. Di gerbang sekolah itu ada plakat bertuliskan, "Untuk ayahku, dewa balap yang berhenti di waktu yang tepat." Video terakhir di channel Ji-hoon berjudul Viral. Dewa balap tidak pernah mati, dia hanya mengubah jalan yang ditempuhnya. Gimana cerita kali ini? Semoga kalian semua suka ya. Jangan lupa like and subscribe, ya. Karena like and subscribe itu gratis. Biar kami terus semangat bikin ulasan cerita drama yang seru-seru. Sampai jumpa di cerita drama selanjutnya. Bye-bye.